Pemirsa, sadis hanya karena minta uang untuk biaya rumah tangga dan juga anak-anak. Seorang wanita di Bangka Barat, Bangka Belitung, dianiaya secara brutal oleh suaminya hingga divonis dokter buta seumur hidup. Sang suami terpaksa ditembak polisi lantaran melawan saat akan ditangkap dan tewas saat dievakuasi ke rumah sakit. Supri, 45 tahun, suami pelaku KDRT di Bangka Barat, Bangka Belitung meregang nyawa ditembak polisi. Aparat terpaksa mengambil tindakan tegas terukur setelah beberapa kali tembakan peringatan tak dihiraukan. Bahkan pelaku malah secara beringas menyerang polisi dengan senjata tajam. Pelaku tewas ketika dibawa ke rumah sakit. Didapatkan pelaku yang mana di wilayah pertambangan yang cukup jauh dari pemukiman, yaitu di perkebunan yang perjalanan dari kota sekitar 3 jam. Kemudian didapatkan pelaku berada di tempat tersebut, dan pada saat diketemukan pelaku tersebut kemudian dilakukan tembakan peringatan. Namun demikian, si pelaku bukannya untuk menyerahkan diri, dia malah melakukan untuk penyerangan terhadap anggota dengan sebilah parang. Kemudian dengan secara terpaksa untuk anggota untuk demi keselamatan melakukan penembakan secara tindakan tegas terukur. Sebelumnya, Nur Laila, ibu rumah tangga dirawat intensif di Rumah Sakit Umum Daerah Insinyur Soekarno, Bangka Tengah, Kepulauan Bangka Belitung. Wanita 34 tahun ini menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga suaminya hingga menderita retak tulang rahang, gigi rontok, dan tangan patah. Ironisnya, karena dianiaya secara brutal menggunakan besi dan tangan, korban juga harus menerima kenyataan buta seumur hidup. Korban mengaku ia dianiaya lantaran suaminya marah saat dimintai uang untuk biaya hidup harian dan biaya anak-anak yang masih kecil. Bang, saya minta uang buat belanja, buat beli beras, buat beli pampers, buat anak-anak sekolah kan. Terus dia bilang, gak usahlah kamu megang duit, biar saya aja yang megang duit, katanya gitu. Terus saya bilang gini, kalau abang yang megang duit, ya udah, abang yang beli beras, abang yang beli segala-galanya kebutuhan di rumah. Ya, ini kan saya bilang begitu. Nah, terus dia emosi, Pak. Emosi dia itu kan, iya katanya. Lagian katanya anak-anak juga, katanya bukan anak-anak aku, katanya anak-anak aku kan cuma satu, katanya yang lain kan anak kamu semua, katanya kamu urus sendiri semua, katanya gitu. Dia ada luka robek di bibir, di wajah, di mata, kemudian tulang rahang itu retak ya, yang bagian kanan, beberapa giginya juga lepas, kemudian ada patah di tulang pipi sebelah kanan, sama tulang di alis juga di atas matanya. Gitu. Dan matanya juga waktu keadaan kesini kan sudah ditangani, kalau sekarang sih matanya udah nggak bisa melihat. Setelah dirawat intensif, kondisi korban kini membaik. Namun setelah kejadian ini, kini ia harus merawat anak-anaknya yang masih kecil seorang diri, dan tentu dengan keterbatasan akibat perbuatan sadis suaminya. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana proses hukum terkait dengan kasus suami aniaya istri di Bangka Belitung, kita telah tersambung melalui saluran Zoom bersama Kabid Humas Polda Bangka Belitung, Kombes Jojo Sutarjo. Ya baik, selamat pagi Pak Jojo. Selamat pagi Mbak Rosa, Mas Fajar. Ya baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Pak Jojo, boleh dijelaskan bagaimana proses penangkapan begitu hingga akhirnya terpaksa kemudian dilakukan penembakan secara terukur oleh kepolisian? Baik, jadi begini Mbak, untuk yang setelah kejadian tanggal 26 November, kemudian pada tanggal 28 November, anggota melakukan pengejaran karena mendapatkan informasi pelaku langsung melarikan diri, pengejaran, kemudian pada tanggal 30 November kita membuatkan untuk yang diterbitkannya DPO karena yang bersangkutan sudah melarikan diri. Dari hasil penyelidikan, kemudian pada tanggal 3 bulan Desember, personil mendapatkan informasi keberadaan pelaku berada di wilayah Lubuk Besar. Berdasarkan dari informasi tersebut, kemudian anggota gabungan yang mana dipimpin dari Jatanras Polda Kepulauan Bangka Belitung, Polsek Tempilang, Polsek Lubuk Besar, dan Reskrim Polres Bangka Barat gabungan melakukan penyelidikan keberadaan tersangka tersebut. Kemudian dengan rute yang cukup jauh, jadi perkiraan jarak yaitu ditempuh dengan 3 jam.
Kemudian pada saat tiba di lokasi, kemudian diketemukannya tersangka, pelaku untuk personil menyampaikan terhadap pelaku untuk segera posisi menyerahkan diri. Namun demikian dia malah melakukan untuk yang tindakan yang melakukan membabi buta dalam hal menggunakan parang. Dalam hal ini anggota melakukan memperingatkan dengan tembakan peringatan, namun demikian yang bersangkutan malah melakukan penyerangan, sehingga anggota melakukan tindakan terukur untuk menjaga keselamatan jiwa anggota yang melakukan tugas tersebut. Itu, Mbak. Oke, lantas sebetulnya kekerasan apa yang dilakukan pelaku kepada istrinya? Begini Mas, jadi untuk yang tanggal 26 November hari Minggu, pelaku ini melakukan penganiayaan terhadap istri sirihnya. Istri sirihnya yang mana berdasar dari motif permasalahan perekonomian, di mana si pelaku ini menanyakan kepada istri sirihnya terkait mengenai masalah uang hasil gadaian kendaraan bermotornya, yaitu sebesar 2 juta. Namun demikian dijawab dari si istri, uangnya sudah habis digunakan untuk keperluan sehari-hari dan keperluan anaknya. Namun demikian si suami dengan adanya hal tersebut, dia emosi dan terjadinya cekcok. Kemudian keesokan harinya sekitar pukul 3 pagi, pada saat korban bangun akan minum, namun demikian seketika itu diserang oleh pelaku, dalam hal ini suami sirinya atas nama Supri. Dia dipukul menggunakan besi berwarna kuning yang diduga itu merupakan linggis ke arah tangannya, kemudian dibekap dari belakang dan diserang, dipukul ke arah muka, yaitu bagian mata dan mulut. Kemudian yang bersangkutan sehingga bersimbah darah. Kemudian pada saat itu juga anak dari si korban yang mana atas nama Nilam yang berusia 13 tahun, dia mendengar suara jeritan orang tuanya, dia keluar, dan pada saat keluar tersebut seketika itu terhenti. Jadi pada saat terhenti untuk tidak melakukan perbuatan tersebut, karena si Nilam dia mendapatkan posisi ibunya, dia sudah terlentang dalam keadaan bersimbah darah. Iya, baik, sejauh ini sudah berapa saksi dan siapa saja yang diperiksa begitu Pak? Kemudian untuk kasus KDRT ini sebetulnya sudah terjadi sejak lama atau baru ini kali pertama, Pak Jojo? Jadi berdasarkan dari informasi saksi-saksi bahwa yang bersangkutan ini nikah sirinya berjalan kurang lebih 2 tahun. Kemudian dari keterangan saksi-saksi baik itu dari si anak korban ataupun tetangga, yang bersangkutan sering terjadi cekcok perkelahian rumah tangganya, demikian Mbak. Oke, lantas kelanjutan proses hukumnya seperti apa untuk kasus ini? Untuk kasus ini karena posisi untuk yang tersangka meninggal dunia, makanya untuk ini dihentikan karena dengan adanya pelaku sudah meninggal dunia, mungkin Mas. Ya baik, terima kasih banyak Pak Jojo sudah bergabung bersama kami di Lapor Polisi. Terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali Pak. Terima kasih Mbak Ocha, Mas Fajar. Ya, terima kasih.